ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama tentu saya ingin menyapa dulu pada kesempatan ini yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan Ketua MWA Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon, Bapak Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Umar. Sebelum menyapa ke yang lain, saya ingin cerita dulu tentang beliau. Saya merasa bangga dan terima kasih pada kesempatan ini bisa bertemu langsung terakhir dengan beliau. Beliau ini adalah salah satu selain guru kami dulu di tahun 2007 di UPI. Beliau juga adalah pimpinan kami dulu, beliau sebagai pejabat di Kementerian Agama, Dirjen Dikbud. Karena itu beliau ini memang menjadi figur sekaligus tokoh pendidik nasional. Jadi kalian yang sekarang hadir sebagai wisudawan yang masuk di STS di Bina Cendekia Utama ini tidak salah pilih masuk ke perguruan tinggi, karena di dalamnya ada figur beliau sebagai tokoh nasional pendidikan Indonesia. Saya sampaikan pada kesempatan ini pula sebagai rasa terima kasih dan syukur kami pada beliau, karena di masa kepemimpinan beliau pada saat itu yang begitu sulit untuk memperoleh beasiswa, beliau ini memberikan terobosan yang luar biasa. Beliau ini mengeluarkan kebijakan pada saat itu Kementerian Agama melakukan upaya untuk bagaimana meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia dalam dosen. Dengan kepemimpinan beliau mengeluarkan kebijakan bagaimana bisa menyekolahkan, membeasiswakan 5.000 doktor pada saat pertama. Dan salah satunya saya ini di depan kalian sebagai penerima manfaat dari kebijakan. Karena itu saya sekalian ucapkan terima kasih pada guru kami, Profesor Muhammad Ali. Ini sebagai bukti bahwa beliau ini adalah orang hebat, orang yang penuh memberikan manfaat untuk umat. Saya ingin memberikan salah satu khairun nas anfa'uhum linnas. Dia adalah orang yang artinya menjadi orang yang selalu memberikan manfaat untuk semua. Dan saya punya keyakinan bahwa menurut sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizru liman amila. Ini sama, bahwa beliau sudah menunjukkan, membuatkan kebijakan, memberikan kebaikan dalam dunia Islam. Artinya mengestafetkan dengan kebijakan beliau mengeluarkan salah satunya tadi memberikan beasiswa yang luar biasa itu tadi, sehingga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan kita yang bermanfaat juga senantiasa terus mengestafetkan ilmunya, kemanfaatannya, dan ini juga bagian yang amal yang kita amal, artinya perbuatannya, amal yang kita lakukan ini juga bermanfaat untuk beliau. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, panjang usianya, dan berkah selamat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Yang selanjutnya kita sama-sama hormati Ketua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon, Dr. Rian Ahmad Syarifori, STMSC. Kemudian Ketua STSI Bina Cendekia Utama Cirebon, Dr. Anas Haji Muhammad Endang Junaidi, MM. Kemudian yang hadir di sini pada saat ini juga ada Kepala Kemenan Kabupaten Cirebon atau mewakilinya Haji Syaifuddin Jazuli, MSI.
Kemudian yang kita sama-sama hormati Dr. Haji Agus Muhaimin MPD atau yang mewakilinya. Kemudian juga yang kita sama hormati Kepala Madrasah dan Sekolah di bawah naungan Yayasan BCUC yang tentunya hadir pada kesempatan ini. Juga yang kita sama-sama hormati para orang tua wisudawan, para wisudawati, dan tentunya hadirin yang saya kira saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang kita semua banggakan dan kita hormati bersama. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama tentu marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini tentu bisa bersama-sama menghadiri sekaligus menyaksikan proses sidang Senat terbuka pada wisuda sarjana angkatan ketiga baik prodi PGMI, Riau dan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Sains Islam STS Bina Cendekia Utama Cirebon. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tentunya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada kita semua selaku umat yang taat patuh pada ajarannya. Semua kelak kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumul qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin para wisudawan dan wisudawati yang kami hormati dan tentu yang kita banggakan. Pada kesempatan ini tentu saya hadir diundang oleh panitia sekaligus juga menjadi bagian yang ditugaskan oleh Pak Koordinator Pak Ketua. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir. Memang pada saat yang bersamaan ini ada dua tempat yang harus dihadiri oleh Pak Koordinator, yang satu di Bandung, yang satu di sini. Hanya pas kemarin sore saya mendadak harus katanya menghadiri di tempat di STS ini, sehingga beliau menyampaikan amanah kepada saya harus disampaikan mobil khusus ini untuk para wisudawan dan juga para pimpinan pengelola perguruan tinggi. Tentunya saya sebelum menyampaikan pesan, izinkan ini supaya sedikit ini ya, ada pantun khusus untuk para wisudawan. Ya, kalau disebut cakep boleh lah, tidak cakep, kalau tidak ya diam saja. Ini untuk menghibur saja. Saya ingin menyampaikan pantun karena ini suasananya wisuda. Pantun pertama ini barusan saya catat. Adik bernyanyi berirama, ibu memasak meminta lada. Bertahun-tahun sungguh lama, akhirnya hari ini kalian wisuda. Ada tiga Pak. Lanjut. Api unggun telah membara, istirahat di pengelana. Kami semua turut bergembira karena engkau sudah menjadi sarjana. Satu lagi. Ikan belana ikan pedang, asal jangan buaya. Selamat kepada semua yang wisuda. Kami ucapkan selamat berkarya. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan pertama tentunya atas nama pimpinan dan juga atas nama pribadi mengucapkan rasa gembira dan bahagia pada kesempatan ini tentu bisa menghadiri dalam acara wisuda di STS Bina Cendekia
Cirebon. Karena itu ingin menyampaikan selamat pada para wisudawan dan tentunya wisudawati, sehingga pada kesempatan ini kalian mungkin sebentar lagi akan dilantik, dikukuhkan betul-betul sebagai lulusan dari STSI dan memperoleh predikat sarjana, yang tentunya sarjana yang unggul. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, tentunya saudara sekalian, karena saudara sekarang mungkin sebentar lagi menjadi sarjana, ada sesuatu hal yang tentu harus diperhatikan pada saat tentunya kalian nanti akan berada di tengah-tengah masyarakat. Pesan yang tentunya saudara harus perhatikan, yang tentu ini juga dipesan oleh Pak Koordinator, Pak Rektor Sunan Gunung Bandung, harus disampaikan pada kesempatan ini. Secara khusus, sebetulnya pesan untuk para wisatawan itu ada yang dipesankan juga oleh Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, yaitu paling tidak ada 3 yang harus saudara perhatikan. Bahwa kata Nabi, beliau menyampaikan ittaqullaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Jadi ada 3 yang harus saudara perhatikan manakala saudara tentunya sudah menjadi sarjana yang tadi, yang kokoh, yang kuat dan hebat. Karena ini tidak boleh lengah, meskipun sekali lagi saudara sudah memperoleh ilmu yang lebih tinggi. Ini pesan Nabi dimanapun kalian kalau sudah memperoleh predikat, ittaqullah haitsumma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Intinya bertakwa di sini kalian yang sudah menjadi sarjana harus tetap kokoh mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan itu bisa diwujudkan tentunya kalian karena kalian sudah memperoleh ilmu yang tentunya tadi dibekali oleh seluruh stakeholder atau katakanlah seluruh yang ada di STSI, sudah dibekali oleh para dosen. Karena itu kalian sudah peroleh ilmu, amalkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kalian berkiprah, tentunya harus dilandasi keimanan dan ketakwaan. Itu pesan yang pertama. Jadilah tentunya sekali lagi menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan kontribusi yang positif tentunya bagi di lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, demikian juga di lingkungan pekerjaan kalian nanti kelak. Pesan yang kedua menurut Nabi, wa ati sayyidah hasanata tamhuha. Yang kedua adalah ketika tentunya kalian melakukan sesuatu yang katakanlah tadi ada kesalahan, maka senantiasa perbaiki apabila tentunya kalian ada dalam kondisi yang sedang salah. Jadi senantiasa melakukan upaya perbaikan diri, melakukan upaya muhasabah. Kalau mungkin di dalam diri kalian ada tingkat kesalahan atau tingkat kekurangan, ada kekurangan, maka senantiasa harus terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan perbaikan. Itu menurutnya. Tentunya berarti ada jiwa yang inovatif di sana, yang kreatif. Kemudian yang ketiga, para saudara khususnya di sini, bagaimana menjadikan sarjana ini yang nanti kelak di masyarakat itu adalah wa khaliqin nasi bi
bihulkin hasan. Ini yang paling utama. Jadi kalau kalian nanti dimanapun berada, wa khaliqin nas bihulkin hasan, artinya bagaimana kalian bergaul dengan sesama manusia itu harus dengan berakhlak yang baik. Apalagi kalian sudah memperoleh predikat menjadi sarjana. Bagaimana kalian nanti mampu memberikan warna, memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang ada di dalam baik keluarga maupun masyarakat. Bergaulah dengan baik, berakhlak dengan baik. Apalagi kalian sekarang menjadi sarjana, bagaimana berakhlak kepada orang tua, ayah maupun ibu kalian. Karena itu saya ingin mengamanatkan setelah kalian sudah dari sini, bagaimanapun kalian sekarang sudah berposisi berstatus menjadi sarjana, saya yakin keberhasilan kalian itu tidak diikat oleh kalian sendiri. Kalian menjadi sarjana tentunya adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh orang tua yang begitu maksimal untuk bagaimana kalian supaya sukses. Karena itu kalian silahkan untuk menghadap pada orang tua, diucapkan, kalian ucapkan sebagai rasa syukur kepada orang tua. Berterima kasihlah kepada orang. Karena bagaimanapun adalah doa dan usaha orang tua lah kalian menjadi sukses. Ini yang paling. Demikian juga rasa terima kasih juga harus disampaikan para pendidik kalian. Di sini ada para dosen, para pimpinan dan lain sebagainya. Dan tentunya tadi kalian menjadi sukses di sini adalah tidak berdiri sendiri di atas kakinya sendiri, tetapi adalah berbagai faktor yang kemudian kalian menjadi sukses menjadi satu. Karena itu sekali lagi silakan kalian datangi para orang tua, para pendidik tadi sebagai rasa terima kasih dan ucapkan tadi syukur kepada mereka. Hadirin tentunya yang berbahagia, yang selanjutnya pesan yang ingin saya sampaikan barusan tentu untuk para wisudawan itu yang tentu sekali lagi harus saudara perhatikan. Ini yang kedua, khusus ini Pak Ketua ini sebagai penyelenggara PTKIS, karena ini yang juga diamanatkan harus betul-betul diperhatikan pada pengelola. Ini terkait dengan kehadiran Permendikbud 53 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, karena ini implikasinya pada pengelola perguruan tinggi ini sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk bagaimana melakukan upaya perubahan. Karena Permendikbud ini menjadi salah satu cirinya itu mengubah seluruh standar nasional pendidikan tinggi dan juga sistem akreditasi pendidikan tinggi secara fundamental. Standar nasional pendidikan tinggi untuk kondisi sekarang ini berdasarkan Permendikbud ini tidak lagi yang bersifat preskriptif dan juga rinci. Bahwa perguruan tinggi di sini nanti PTKIS maupun PTKIS yang lainnya itu diberi keleluasaan untuk melakukan diferensiasi misi dan tentunya berinovasi dalam meningkatkan mutu dan perguruan tingginya. Tentu selain itu pula dalam konteks sistem akreditasi pendidikan tinggi sekarang ini, bagaimana berdasarkan Permendikbud itu dibuat lebih sederhana. Tentu juga dalam rangka mengurangi beban administrasi dan beban finansial perguruan tinggi. Tentu ini memberikan keleluasaan yang saya kira fleksibel dan otonomi yang luas, sehingga perguruan tinggi bisa mengembangkan standar perguruan tingginya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jurusan. Oleh karena itu, tidak harus
tentunya sesuai dengan acuan yang itu dirancang dari awal tadi, tetapi juga harus mengacu kepada framework yang tentunya dirancang oleh masing-masing keluarga. Saudara sekalian, para pimpinan ini, tentu kami di Kopertai Sulen 2 Jawa Barat pada kesempatan ini kok sedang melakukan upaya bagaimana mendorong perguruan tinggi PTKS di Jawa Barat ini ya. Karena berdasarkan data yang kami miliki dari PTKS di wilayah Jawa Barat ini, jumlah PTKS kita ini 174. Bahkan dengan sekarang antri ini yang banyak untuk mendirikan PTKS, hampir 200 lebih PTKS di Jawa Barat kita. Ini yang kami bina. Kemudian jumlah prodinya itu ada kurang lebih 459 prodi. Nah, dari 459 ini tentu yang tidak terakreditasi ini ternyata di data kami itu kurang lebih ada 6 PTKS termasuk prodinya, baik AIPT-nya maupun APS. Kemudian ini mungkin mudah-mudahan kalau STS tidak termasuk di dalamnya, ini bahkan tidak terdaftar di PDD di Prov ini sampai berjumlah 17 PTKS. Ini saya nggak ngerti. Sampai tidak terdaftar di PDD. Demikian juga yang sedang proses sekarang akreditasi di lapangan ada kurang lebih 6 PTKS. Kemudian yang termasuk kita unggul di PTKS ini itu ada 7 PTKS, yang baik sekali kurang lebih ada 52 dan baik ada 265. Nah, ini data kami, sehingga pada kepemimpinan kami, kebetulan mohon maaf Prof, saya ini mungkin baru kurang lebih 9 bulan mengemban amanah Kopertai ini, ingin mendorong bagaimana meningkatkan mutu kualitas di pendidikan tinggi kita. Ini salah satunya adalah bagaimana paling tidak akreditasi ini, peringkat akreditasi ini betul-betul menghasilkan peringkat yang baik, peringkat yang unggul. Nah, sehingga kami kemarin alhamdulillah melakukan upaya perbaikan tadi, sebab mohon maaf ini ya, jadi dengan Permendikbud ini bahwa per tanggal 18 Agustus sekarang deadline-nya. Jadi kalau tidak segera submit yang belum terakreditasi atau yang belum diakreditasi itu tadi, maka itu berdasarkan permen tadi itu secara otomatis close. Nah, ini yang agak kerasnya dari permen ini. Makanya kalau tidak segera ini, ya, mudah-mudahan kalau di STS ini sudah kita termasuk yang kemarin kami melakukan upaya pendampingan, melaksanakan workshop, sekaligus sekarang juga sedang berproses ada pendampingan di lapangan. Alhamdulillah dari hasil pendampingan itu mereka sekarang sampai hari ini gitu ya, terus untuk mengerjakan orang tadi mengejar target, mengejar ayam untuk segera sebelum tanggal 18 Agustus ini. Sebab kalau itu tidak masuk, sekali lagi ini dengan mohon maaf karena ini kebijakan pemerintah, prodi yang dibuka, prodi yang kemudian selama ini kita susah payah untuk membukanya itu secara otomatis itu kemudian di close. Ini bukan salah kami, tapi bagian dari kebijakan. Karena itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kemudian menjadi abai. Sebab begini, saya kemarin ketika melakukan pendampingan, kebetulan mohon maaf Prof, saya kesini sudah 3 kali. Dan ini juga melakukan pendampingan yang terakhir di di yang Buya Yahya ini. Ya, itu mungkin salah satu kendalanya itu oleh karena mungkin tadi di PTKS itu tidak siap data, abai pada data yang sebetulnya di PTKS itu
kerapihan, ada kedisiplinan untuk mengumpulkan data ataupun dokumentasi. Data-data yang tentunya dibutuhkan untuk kebutuhan akreditasi. Saya kira potensi-potensi yang dimiliki sudah luar biasa. Tapi kenapa itu tidak terakreditasi? Itu saja. Nah, saya kira itu sebagai pesan yang sekali lagi kami sampaikan khusus untuk penyelenggara PTKIDES di wilayah 2 Jawa Barat. Saya kira itu mungkin mohon maaf agak panjang sambutannya karena ini pesan yang harus disampaikan. Dan terakhir saya ingin menutup juga dengan pantun. Buah durian, buah kuini. Kalau jamu pakai gas. Cukup sekian sambutan kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Pak Iwan, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wa aqumikum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.